mudah-mudahan saja setiap langkah kaki yang bergerak, setiap mata yang memandang, setiap telinga yang mendengar, semuanya dalam komitmen kesadaran yang penuh dengan ketaatan. Ya, sudah tersambung di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ustaz disambung. Baik, apa kabar akhi? Alhamdulillah sehat. Semoga keluarga dalam keadaan baik. Amin. Ustaz. Ini Ustaz, Ya. mau menanggapi Bunda tadi tuh. Oh, silakan akhi. Mohon maaf, ini untuk Bunda yang terhormat itu ya. Ya. Bukankah Islam itu mengajarkan adab gitulah? Ya. Apabila mengkritik seseorang, hanya itu saja Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat rekan Dakta yang budiman, untuk Anda ketahui bahwa saya tak pernah merasa berkecil hati atau juga merasa rendah diri atau juga merasa menjadi tidak percaya diri dengan berbagai kritikan. Sungguh mari kita berbaik sangka kepada sang bunda tadi. Saya yakin bahwa perhatian beliau kepada acara ini begitu luar biasa sehingga mengharuskan agar kita menjadi lebih baik. Tentu saja memang ini semua adalah keinginan dan harapan kita. Jadi saya hanya terus berusaha menghadirkan rasa husnuzon berbaik sangka, karena siapapun orang yang mengkritik dan ingin adanya perubahan dalam perbaikan, maka itu adalah sebuah arah untuk perbaikan. Baik sahabat, Assalamualaikum. Dakta, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Pak Amung di mana? Di Penggiling ya. Iya Pak Amung, semoga keluarga malam ini dalam lindungan Allah. Amin. Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya, hidup ini kan pilihan gitu. Betul. Ya, juga saya pilihan-pilihan di antara berkarir dengan akhirat gitu. Iya. Kadang saya kan lagi merintis di entertainment. Iya. Cuma kadang kalau lagi ke dunia yang saya datang ya pengen sekali gitu. Tapi kalau lagi akhirat, saya pikir untuk apa gitu. Iya. Jadi saya bingung di situ aja gitu loh. Ya teman saya kadang menyarankan, ya udah yang penting kita kerja lah, cari uang di situ. Tapi kan nih kalau akhirat saya datang untuk apa saya ngejar-ngejar kayak gituan gitu loh. Iya. Ya kebingungan saya di situ aja. Baik. Terima kasih Ahi. Saya mohon nasihatnya aja Pak. Insya Allah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sahabat yang budiman, saudaraku, saya selalu mengatakan bahwa hidup ini hanyalah persinggahan sebentar dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Sesungguhnya pemisahan antara dunia dengan akhirat, antara agama dan politik, antara pekerjaan dengan nilai religius, itu sangat amat tidak tepat. Karena Allah menetapkan bahwa setiap gerak langkah kaki, apapun pekerjaan kita, apapun posisi kita, tentu saja yang baik-baik, harus tertanam kualitas keimanan dan ketakwaan di dalamnya. Bahwa dunia tempat kita singgah hari ini, tempat kita mencari nafkah di tempat ini, memang telah Allah berikan segala macam fasilitas kepada kita. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah pasti memilih yang terbaik, karena kita adalah umat yang terbaik. Allah telah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan. Tetapi sebagai seorang hamba, manusia sangat amat berbeda kualitasnya dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Agar kita mengetahui tentang mana yang baik dengan mana yang buruk, maka Allah berikan kita akal. Dan itu tidak diberikan oleh Allah kepada hewan. Agar kita bisa memaksimalkan akal kita tetap berada pada kebaikan, maka untuk menjalaninya kita diberikan oleh Allah pemahaman dengan turunnya Al-Quran yang menjadikan sumber panduan hidup. Agar akal bisa terus lurus kepada kebenaran Al-Quran dan tidak menyimpang, sehingga terus tetap berada pada kebenaran, maka Allah utus seorang Rasul.
Dialah yang menjadi contoh tauladan bagaimana mengamalkan Al-Quran, sehingga akal kita tetap tertata, akal kita tetap teratur, sehingga pada akhirnya kualitas diri kita karena kebaikan-kebaikan itu akan tertanam dengan sendirinya. Bagaimana kita memisahkan antara dunia pekerja kita dengan kehidupan beragama kita? Jangan pernah kita pisahkan. Apapun pekerjaan kita, kalau kita mengikuti aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah, maka pekerjaan itu memberikan manfaat dan akibat positif bagi agama kita. Seorang pekerja, siapapun kita, seorang karyawan, siapapun kita, yang terpenting pekerjaan kita tidak menyalahi aturan dan tidak berseberangan dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Karenanya dalam pekerjaan itu dibutuhkan kualitas istiqomah, dibutuhkan kualitas patona, kecerdasan, dibutuhkan kejujuran. Itulah yang terpenting, bahwa kejujuran sesungguhnya adalah ibadah dalam Islam. Mempertahankan kebenaran adalah ibadah dalam Islam. Jadi ketika Anda bekerja, sesungguhnya itu kerangka beribadah dalam Islam. Jangan kita menyederhanakan makna ibadah hanya sebatas sholat, puasa, haji, zakat. Tetapi semua hakikat kehidupan ini harus berdimensi ibadah. Jadi apapun apa yang Anda kerjakan, kalau berdimensi ibadah, maka setiap langkah kaki Anda bekerja. Sementara Anda pun merasa ada orang yang menjadi tanggung jawab Anda di rumah, anak dan istri Anda. Mereka juga mendapatkan kebaikan dari pekerjaan Anda. Anda yakin bahwa mereka adalah amanah yang Allah berikan kepada Anda, dan dengan amanah itu Anda bisa bertanggung jawab. Maka sungguh sahabat, pekerjaan apa yang kita lakukan akan menjadi lebih baik. Cuma memang kemudian yang harus kita perhatikan adalah Allah menciptakan kita dalam kebaikan. Pada awal saat kita terlahir dalam keadaan fitrah kesucian, pertahankan nilai kesucian manusia kita, atau pertahankan nilai kesucian kemanusiaan kita dengan kebaikan-kebaikan dan tujuan hidup kita. Sesungguhnya pilihan kita sebagai seorang muslim adalah pilihan yang dipilihkan Allah kepada kita, dan Allah telah berikan pilihan itu. Islam adalah sebuah ketetapan Allah bagi siapa yang dikehendakinya, karena ia adalah bentuk ibadah dan juga sesuatu yang menjadi ketetapan bagi setiap insan yang beragama. Nah, ketika kita memilih Islam sebagai agama, maka konsekuensinya ikuti aturan Islam dalam segala kehidupan ini, sehingga nanti pada akhirnya pilihan kita sesuai dengan pilihan Islam. Dan yakinlah sahabat, pilihan Islam tak pernah keliru, pilihan Islam tak pernah salah. Jadi disinilah kita bisa membedakan mana kualitas pilihan yang terbaik dan mana yang tidak. Allah telah ciptakan manusia fujuraha wa taqwaha. Ada orang yang memang cenderung memilih sesuatu yang salah, dan ada orang yang memilih sebuah ketakwaan. Pilihan ini sangat amat menentukan kualitas hidup kita ke depan. Bahkan pilihan terhadap pekerjaan kita sangat amat menentukan kualitas kebahagiaan kita. Jika ternyata pilihan apa yang kita kerjakan tidak salah dan tidak berseberangan dengan ketentuan syariah, maka insya Allah kebahagiaan dapat kita raih. Tapi setiap orang yang memilih dengan pilihan yang salah, apalagi cenderung didukung dengan keinginan hawa nafsunya, maka pasti betapapun dia mendapatkan hasil usahanya, maka kebahagiaan tak akan pernah bisa diraihnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tidak terasa waktu terus bergulir dan kita sudah hampir di penghujung waktu. Satu kesempatan kita terima lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Akhir ini. Baik, Bapak silakan. Akhir cuma kasih dukungan aja buat Ustaz. Ya. Bersabar dan terus berdakwah. Insya Allah. Memang ujian dakwah begitu berat. Ya. Kritikan semoga menjadi nasihat atau dorongan buat Ustaz terus maju. Insya Allah. Dakwah didakta. Itu aja sih. Baik, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik, saudaraku sahabat yang budiman, sesaat memanas kondisi ini karena ada seorang bunda yang menyampaikan masukan. Jadi saya ingin membahasakan kritikan adalah sebuah masukan, dan itu bukan sebuah kehinaan atau menghinakan seseorang. Sahabat, setiap kita manusia memang tak pernah adanya kesempurnaan dalam dirinya. Tugas kita hanya menyampaikan. Dan betapa banyak para penyampai kebenaran, mereka mendapatkan begitu banyak tantangan. Sungguh tantangan adalah sunatullah. Bahkan ujian adalah ketetapan Allah. Sejatinya kita beruntung karena diuji oleh Allah. Karena dengan ujian itu kita menjadi paham tentang keberadaan diri kita. Dengan tantangan itu kita menjadi tahu tentang kualitas diri kita. Bahkan maaf tentang kritikan itu pun kita akhirnya bisa mengintrospeksi diri kita. Tetapi memang seringkali banyak kita mengatakan sesuatu tentang kebenaran, dan hakikatnya bahwa apa yang kita sampaikan adalah sebuah keharusan. Memang itu benar. Cuma permasalahannya setiap manusia punya kelemahan. Tidak semua memang apa yang saya katakan sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Dan tidak semua apa yang saya kerjakan sesuai dengan apa yang saya katakan. Kalau hasil renungan-renungan seperti malam ini dan malam-malam sebelumnya sesungguhnya adalah hasil dari sebuah telaahan tentang hidup, hasil belajar tentang apa yang kita lihat dan kita saksikan, kemudian kita rangkum dalam kata-kata yang mungkin sebagian orang merasa tersejukkan dengan kalimat ini. Dan alhamdulillah jika ternyata mendapatkan respon positif. Tetapi memang setiap orang selalu memandang perbedaan atau selalu memandang berbeda-beda setiap apa yang kita ungkapkan. Karena setiap orang punya masa lalu yang berbeda, pandangan yang berbeda, apa yang dibaca berbeda, maka sesungguhnya sah-sah saja setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang kebenaran yang kita sampaikan. Anda tinggal menilai sejauh mana konsep-konsep kebenaran yang kita sampaikan ini. Dan sungguh memang tingkat kelemahan dari Al-Fakir yang menyampaikan ini sangat amat jelas. Tetapi rangkaian dari proses hidup memang tidak sampai kepada kesempurnaan langsung. Melalui tahap demi tahap kita menyempurnakan kata-kata ini. Semakin saya mengeluarkan kata, semakin saya terus merenung setiap realita, maka akan kita temukan sebuah fakta bahwa memang banyak orang yang berkata-kata tidak sesuai dengan apa yang setiap kata yang dia katakan. Tapi paling tidak ini menjadi benteng buat kita agar kita lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Bunda yang telah memberikan masukan. Saya selalu husnuzon berbaik sangka kepada siapapun orang yang mengatakan. Ini demi kepentingan kebersamaan agar tetap terjalin persaudaraan, insya Allah. Baik sahabat, mudah-mudahan semuanya menjadi bermakna dengan berbagai macam masukan yang terjadi.